Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra Ramadhani, delegasi dari Seman 1 Cikalongwetan. Dan dalam kesempatan kali ini, sebagai pembicara pertama dalam tim oposisi, saya di sini menyatakan tidak setuju dengan mosi 2 yang ada bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum pemaparan argumen-argumen saya sebelumnya, Dewan Juri yang saya hormati, saya akan menyergap terlebih dahulu argumen-argumen daripada tim pemerintah. Mereka menyatakan bahwa mewajibkan tes kelayakan bagi orang tua sebagai syarat memiliki anak. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda saat memiliki anak, yang dimana orang tua pasti memberikan yang terbaik dalam pengimplementasian pola asuh yang diberikan. Perlu kita lihat, banyak penerapan pola asuh orang tua yang sesuai akan caranya sendiri dan berhasil menjadikan anak mereka menjadi terdidik dan baik, yang dimana pastinya dengan pengalaman dan nilai pribadi yang baik yang dimiliki oleh setiap orang tua. Penting untuk diketahui bahwa pola asuh yang berbeda bukan berarti salah atau benar, yang dimana setiap orang tua memiliki cara tertentu dalam mendidik anak mereka. Untuk yang pertama, tes kelayakan tidak akan menjamin kelayakan orang tua yang sebenarnya dalam memiliki anak. Karena bagi orang tua yang lolos akan tes tersebut tidak menjamin menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Walaupun setiap aspek penilaian diterapkan dalam tes, tetapi ada suatu aspek yang tidak akan sepenuhnya diukur di waktu yang cepat. Seperti nilai-nilai moral, empati, dan rasa kasih sayang yang bersifat emosional yang dapat berubah-ubah. Yang kedua, manipulasi tes kelayakan. Manusia memiliki suatu sifat yang berbeda-beda, yang dimana sehingga tes kelayakan yang mengharuskan dengan memusatkan bahwa orang tua yang sudah tes kelayakan boleh memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, hal ini akan menjadikan salah satu cara pemalsuan bagi orang tua yang berniat tidak sepenuhnya tulus. Dengan tes tersebut akan banyak para pasangan yang datang dengan tipu muslihat yang bersifat diperlihatkan karena tujuan mereka akan memusatkan bagaimana lolos masuk tes kelayakan saja, tidak dengan jangka panjang, pendalaman yang sifat ada. Yang ketiga, menjadikan over terhadap kebijakan yang dikeluarkan, yang dimana menerapkan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, menunjukkan campur tangan yang berlebihan dari kebijakan negara terhadap masyarakat, yang dimana hal ini bisa mengurangi masyarakat dalam otonomi individu dan keluarga dalam membuat keputusan memiliki anak. Bahkan dapat menekankan hak asasi manusia, yang dimana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh keturunan tanpa adanya suatu persulitan dari pihak lain. Sehingga dengan mengharuskan orang tua mengikuti tes kelayakan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, juga hak privasi dan kebebasan bereproduksi. Dan yang terakhir, uji kelayakan orang tua seringkali melibatkan penilaian yang sangat subjektif dari pihak yang melakukan tes, sehingga hal ini akan lebih menyudutkan terhadap kelompok dengan berdasarkan pada ras, etnis, dan kondisi kesehatan, yang dimana menentukan siapa yang layak dan tidak layak menjadi orang tua, dan dapat melanggar prinsip dalam suatu keadilan sehingga akan berujung pada diskriminasi kelompok tertentu. Lalu, yang paling berpusat adalah seperti pada argumen yang dijelaskan oleh tim pemerintah, dengan tes kelayakan ini akan mengurangi dampak buruk terhadap mental dan psikis anak lebih baik. Tetapi dengan tes kelayakan ini juga akan membuat dampak psikologis bagi orang tua menjadi beban yang besar pada orang tua, yang dimana bersifat kepanjangan harus membuktikan pada individu tes yang terlibat bersama orang tua. Dan dengan hal tersebut dapat menciptakan tekanan emosional yang tidak sehat, stres, sehingga orang tua akan selalu menunjukkan keseriusan antara berkomunikasi bersama anak, yang akan mengancam kurangnya keterbukaan bersama dan kecanggungan merealisasikan bentuk kasih sayang kepedulian, sehingga akan membuat permasalahan baru terhadap anak dengan orang tua. Dan banyak orang tua akan beranggapan dengan stigma dan stres emosional bagi calon orang tua, mereka akan merasa dinilai tidak dihargai dan tidak layak menjadi orang tua, yang dapat menyebabkan stres mental dan emosional yang signifikan bagi mereka, terkhusus yang ditimbulkan dan ketidaklolosan orang tua dalam tes yang ada. Maka dari itu,
dapat ditekankan pentingnya menghormati hak asasi individu, mencegah diskriminasi, dan memberikan kebebasan otonomi dalam keputusan memiliki anak. Pilihan untuk menjadi orang tua sebaiknya dikuasai dan diputuskan di tangan individu atau pasangan yang bersangkutan dengan tanggung jawab yang pastinya bernilai sama dalam setiap pernyataan dan memberikan benang merah dalam permasalahan, yaitu untuk memberi dukungan yang aman dalam proses tumbuh kembang, baik dalam emosional dirinya dan nilai serta moralitas bagi anak. Aturlah masa depanmu, bebaskan kasih sayang. Sekian dari saya, terima kasih.